Selamat datang di channel Lubang Horor. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel Lubang Horor ini terus semangat dan terus berkembang. Tanpa banyak basa-basi, ayo kita mulai ceritanya. Di sebuah kota kecil bernama Wonogiri Timur, tempat di mana pagi sering diselimuti kabut tebal dan malam lebih panjang daripada biasanya, berdiri sebuah bangunan tua berarsitektur kolonial yang tampak terlalu megah untuk ukuran desa. Dulu, bangunan itu dikenal sebagai pabrik gula merah Sumber Manis, sebuah simbol kejayaan masa lalu yang kini dipugar kembali oleh pemerintah setempat dengan janji akan membuka lapangan kerja bagi warga. Orang-orang muda menyambut baik kabar itu. Mereka melihatnya sebagai harapan, pekerjaan tetap dengan gaji layak, sesuatu yang langka di pelosok seperti ini. Namun, para orang tua dan kakek nenek yang telah lama tinggal di daerah itu hanya menggeleng pelan setiap kali nama pabrik itu disebut. Tatapan mereka kosong, dan bibir mereka bergumam lirih, seperti menyebut sesuatu yang seharusnya tidak dibangkitkan. Pabrik itu bukan sekadar bangunan tua. Ia adalah sisa-sisa dari sejarah kelam yang tidak pernah masuk ke dalam buku teks sekolah. Tanah tempatnya berdiri, menurut cerita yang diturunkan dari mulut ke mulut, dulunya adalah lahan kuburan para pekerja. Tidak ada nisan, tidak ada batu tanda, hanya tanah yang menyimpan sisa-sisa tubuh dan teriakan yang terkubur bersama mereka. Saat proses renovasi dimulai, para pekerja konstruksi beberapa kali melaporkan penemuan tulang belulang yang tersebar di bawah fondasi lama. Namun, temuan itu tak pernah masuk berita. Semua dibungkam, diam-diam dibuang entah kemana. Pemerintah daerah dan investor yang membiayai pembangunan lebih memilih tutup mata. Mereka hanya ingin pabrik itu berdiri kembali, menghasilkan uang seperti dulu. Ketika akhirnya pabrik itu dibuka kembali, dengan mesin-mesin modern menggantikan roda-roda tua berkarat, suasananya terasa janggal sejak hari pertama. Tidak ada upacara pembukaan besar, hanya spanduk lusuh dan pemotongan pita sederhana oleh pejabat lokal. Tapi yang paling aneh adalah udara di sekitar pabrik itu. Senyap, berat, dan dingin, seolah tidak ada burung yang sudi terbang di atasnya. Para buruh baru mulai berdatangan, mengenakan seragam oranye dan topi pelindung. Sebagian besar dari mereka berasal dari desa-desa sekitar yang terpikat oleh janji gaji tetap. Namun, sejak hari-hari awal operasional, beberapa dari mereka mengeluh tentang gangguan yang sulit dijelaskan. Mesin-mesin yang tiba-tiba mati sendiri, bayangan yang lewat di belakang saat mereka bekerja sendiri, atau suara ketukan logam dari ruangan yang seharusnya kosong. Seorang buruh muda bernama Seno, yang baru 2 minggu bekerja di bagian pemanasan, sering merasa seolah ada seseorang yang berdiri sangat dekat di belakangnya, mengawasi, namun tak terlihat. Awalnya ia mengabaikannya sebagai rasa lelah atau imajinasi. Namun makin hari, perasaan itu berubah menjadi ketakutan murni. Ia tak bisa tidur nyenyak, dan setiap kali menutup mata, ia melihat pabrik itu terbakar. Orang-orang berlarian, dan jeritan mengisi udara. Namun Seno bukan satu-satunya. Seorang teknisi senior pernah berkata sambil menyalakan rokoknya di luar ruang genset, bahwa pabrik ini tak seharusnya dibuka lagi, bahwa yang dulu mati di dalam belum pernah benar-benar pergi. Ucapannya dianggap bualan orang tua, sampai akhirnya ia mengundurkan diri tanpa alasan. Wajahnya pucat seperti mayat, dan tubuhnya gemetar saat ia meninggalkan gerbang pabrik untuk terakhir kalinya. Aroma manis gula merah memang kembali merebak ke seluruh kota. Tapi di baliknya, ada bau lain yang mulai menyesap perlahan. Bau daging hangus, bau besi terbakar, dan bisikan samar yang muncul dari dalam dinding-dinding tua. Dan malam-malam di sekitar pabrik ini semakin sunyi, bukan karena damai, tetapi karena sesuatu mulai bergerak di dalamnya. Tahun 1978, pada suatu malam musim kemarau yang seharusnya biasa saja, langit Wonogiri Timur berubah merah seperti bara. Api menjilat langit dan asap pekat membubung tinggi dari arah pabrik gula merah Sumber Manis. Tak ada alarm, tak ada peringatan,
Hanya teriakan histeris dan suara besi meleleh yang menyayat malam. Di dalam pabrik, ratusan buruh malam terjebak. Pintu-pintu darurat terkunci rapat dari luar, bukan karena kesalahan teknis, tetapi karena perintah langsung dari pemilik pabrik waktu itu, seorang konglomerat berdarah keturunan yang dikenal lebih menghitung karung gula daripada nyawa manusia. Alasannya sederhana dan kejam, mencegah pencurian gula selama jam kerja. Para buruh yang mencoba menerobos keluar dianggap pembangkang dan diancam tak akan menerima upah. Ketika api mulai merambat ke ruang penyimpanan, bara menyentuh tumpukan karung gula yang mudah terbakar, menyulut ledakan kecil yang mempercepat kehancuran. Mesin-mesin berderit seakan menjerit, pipa-pipa besi meleleh, dan tubuh-tubuh manusia yang berlarian tanpa arah seketika menjadi siluet hitam dalam kobaran api. Jeritan mereka tertahan di balik dinding tebal dan pintu besi yang tak pernah terbuka. Petugas pemadam baru datang ketika semuanya telah rata dengan tanah. Tidak ada evakuasi, tidak ada upaya pencarian yang serius. Yang tersisa hanyalah tumpukan besi hangus dan abu yang berbau daging terbakar. Pemerintah saat itu, dalam tekanan dan sogokan, segera menutup kasus sebagai kecelakaan industri. Namun warga sekitar tahu itu bukan kecelakaan. Mereka tahu karena malam itu, puluhan keluarga berkumpul di depan gerbang pabrik yang hangus, membawa nama-nama yang tak pernah kembali. Tapi tidak ada yang menerima penjelasan. Tidak ada yang mendapat jenazah untuk dimakamkan. Tak satu pun keluarga diberi kesempatan melihat tubuh kerabat mereka untuk terakhir kali. Sebagian dari mereka masih menunggu hingga bertahun-tahun, berharap bahwa mungkin, hanya mungkin, ada yang selamat. Tapi waktu terus berjalan, dan ingatan tentang mereka perlahan tenggelam. Generasi berikutnya tumbuh tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada tugu peringatan, tidak ada batu nisan, hanya sebidang tanah hitam pekat, dan bangunan tua yang dibiarkan berdiri seperti rongsokan kutukan yang dilupakan. Ada satu catatan kecil dalam arsip desa, tertulis tangan dan nyaris tak terbaca. Banyak yang mati di dalam, tapi tak satu pun diberi hak untuk pergi. Tulisan itu terletak di pojok halaman laporan insiden tahun 1978. Lalu dilintasi tanda silang besar dengan tinta merah. Seolah kebenaran itu sendiri juga dibakar bersama pabriknya. Kini, dengan pabrik dibuka kembali, kenangan itu mulai mengapung dari dasar waktu. Tidak lagi sebagai cerita hantu untuk menakut-nakuti anak-anak, tetapi sebagai rasa bersalah yang belum selesai. Udara di sekitar bangunan membawa muatan tak terlihat, seperti beban luka yang ditutup terlalu lama. Dan tanah itu, yang menyimpan sisa tubuh-tubuh hangus, mulai menolak diam. Beberapa warga tua yang dulunya kehilangan kerabat dalam tragedi itu mulai bermimpi buruk. Mimpi tentang tangan-tangan hitam yang menjulur dari celah lantai, atau wajah-wajah terbakar yang menatap kosong dari balik dinding bata. Salah satu dari mereka, seorang perempuan renta bernama Mbak Sarti, mulai duduk setiap hari di tepi jalan menuju pabrik, menatapnya tanpa berkedip. Bibirnya bergetar pelan menggumam sesuatu yang tak dimengerti siapapun. Ia terus berkata, "Mereka belum selesai, belum selesai." Dan kini, yang belum selesai itu, mulai bangkit. Dari dalam mesin-mesin tua, dari abu yang tak pernah dikubur, dan dari amarah yang disangkal selama puluhan tahun. Pabrik gula merah Sumber Manis kembali berdiri, tampak bersih dan modern di permukaannya. Namun, sesuatu yang tua dan busuk mulai menyusup perlahan, mengalir di antara kabel listrik baru dan dinding-dinding yang diplester ulang. Ia bukan makhluk, bukan pula manusia. Ia adalah sisa-sisa trauma dan dendam yang enggan tidur. Malam-malam di pabrik menjadi aneh. Mulanya hanya gangguan kecil, lampu yang berkedip tanpa sebab, suara berderak dari atap meski tidak ada hujan, dan bau gosong yang sesekali muncul dari ruang tungku yang belum difungsikan. Bau itu pekat, seperti lemak terbakar dan kain hangus, namun hanya muncul saat malam menjelang tengah. Para pekerja malam, terutama yang bertugas membersihkan area basement dan lorong penyimpanan lama, mulai merasakan hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Langkah kaki berat terdengar berjalan bolak-balik,
Meskipun semua orang bersumpah tak ada siapapun di sana. Beberapa bahkan mengaku mendengar suara napas berat, terengah-engah, seperti seseorang sedang merangkak dari dalam lubang yang dalam. Seorang buruh bernama Warto, yang biasa mengambil stok dari gudang tua di basement, ditemukan pingsan di sudut tangga beton. Saat siuman, ia tak mampu menjelaskan apa yang dilihatnya. Matanya kosong, tubuhnya menggigil. Ia hanya menggumam pelan, ada yang terbakar. Mereka lihat aku." Warto tak pernah kembali bekerja. Ia dipulangkan ke keluarganya. Namun sejak itu tak pernah bicara lagi. Setiap malam, ia hanya duduk menghadap tembok rumahnya, menggaruk-garuk lengannya sendiri hingga berdarah, seolah berusaha mengelupas sesuatu dari kulitnya. Peristiwa serupa terjadi pada Dina, buruh magang bagian pengemasan. Suatu malam, ia tersesat saat hendak ke toilet dan justru sampai di lorong kosong tak jauh dari ruang tungku lama. Di sanalah ia melihat sosok tinggi berwarna hitam kelam berdiri diam, menghadap dinding. Tubuhnya gemetar dan kulitnya seperti arang yang masih menyala merah di dalam. Tak ada wajah, hanya rongga terbakar yang meneteskan sesuatu seperti getah. Sosok itu perlahan menoleh ke arah Dina, dan sejak malam itu, Dina tak pernah bisa tertidur tanpa lampu menyala. Yang paling mengerikan datang beberapa minggu kemudian. Seorang teknisi muda mencoba membuka akses ke ruangan terdalam pabrik, sebuah ruang arsip kecil yang selama renovasi tak pernah disentuh. Pintu ruangan itu terbuat dari besi tebal, terkunci berkarat, dan saat dibuka, bau busuk menyambut mereka seperti gelombang panas dari masa lalu. Di dalam, mereka tidak hanya menemukan tumpukan dokumen lama, tetapi juga sesuatu yang tak seharusnya ada di sana. Sisa tulang-tulang manusia yang tertanam di antara dinding dan rak besi. Tidak ada laporan resmi. Dokumen pembukaan pabrik tetap bersih dan steril dari peristiwa itu. Namun sejak saat itu, tidak ada pekerja yang mau mendekati basement. Bahkan siang hari, ada desas-desus tentang penghuni bawah. Arwah yang belum selesai membakar rasa sakit mereka, masih berputar dalam siklus kematian yang belum selesai. Satu malam, sistem CCTV di ruang keamanan menunjukkan rekaman aneh. Kamera di lorong pengiriman memperlihatkan seseorang berjalan dengan langkah kaku, mengenakan seragam buruh tua berwarna coklat yang tidak pernah diproduksi lagi. Orang itu berjalan tanpa arah, lalu berhenti di depan tungku pembakaran tua, menghadap ke dalam. Beberapa detik kemudian, dari dalam tungku, muncul tangan-tangan hitam yang menarik tubuh itu masuk. Tanpa suara, tanpa api. Saat tim keamanan memeriksa lokasi, tidak ditemukan siapapun. Namun, di lantai semen yang dingin, tertinggal jejak hitam terbakar, dan bau gula gosong yang menyengat. Kini, mereka sadar, yang kembali bukan sekadar arwah penasaran. Mereka adalah korban. Mereka adalah pekerja yang dikhianati, yang terkunci dan dibiarkan terbakar hidup-hidup demi melindungi gula. Dan kini mereka kembali, bukan hanya untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menunjukkan bahwa mereka tak pernah benar-benar pergi. Musim hujan datang lebih awal tahun itu, tapi air yang turun dari langit tak membawa ketenangan. Justru sejak hujan pertama mengguyur atap pabrik, kejadian-kejadian aneh berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengancam. Seolah alam pun ikut memperingatkan bahwa batas antara yang hidup dan yang mati mulai kabur. Hari itu, jasad Pak Suyatno ditemukan di ruang boiler. Ia adalah mandor senior, dikenal galak dan tak berperasaan, sering memaki pekerja hingga kelelahan fisik dan mental. Tubuhnya hangus, seolah terbakar dari dalam. Kulitnya melepuh dan lengket, seperti lilin yang mencair. Anehnya, tidak ada api. Tidak ada sumber panas, bahkan tidak ada jejak kerusakan pada alat-alat di sekitarnya. Sensor suhu tetap normal, detektor kebakaran diam. Tapi yang paling membuat bulu kuduk merinding adalah posisi jasadnya, bersimpuh menghadap tembok, dengan tangan seperti sedang memohon, dan mulut terbuka lebar seakan menjerit dalam diam. Sehari setelah kejadian itu, buruh-buruh mulai membicarakan tanda-tanda yang tak bisa diabaikan lagi. Mesin-mesin tua tiba-tiba menyala sendiri meski tak terhubung arus.
Karung-karung gula berubah berat secara misterius, seperti mengandung sesuatu yang bukan hanya pasir manis. Beberapa buruh perempuan mulai mengalami mimpi berulang tentang lorong gelap penuh sosok-sosok terbakar yang berbaris diam, menggenggam palu dan sabit, menatap lurus tanpa bola mata. Yang terjadi pada Hendra bahkan lebih janggal. Ia adalah staf bagian keselamatan kerja, satu dari sedikit yang vokal tentang buruknya sistem keamanan pabrik. Suatu malam, ia mengirim laporan investigasi internal ke rekan media independen lewat email, tapi tak pernah sampai. Pagi harinya, tubuhnya tidak ditemukan di rumah, kantor, atau rumah sakit. Namun kamera keamanan pabrik merekam sesuatu yang ganjil malam sebelumnya. Tepat pukul 1.46, Hendra terlihat berjalan cepat menuju gudang tua dekat basement. Namun dari sudut gelap lorong, puluhan bayangan merayap di dinding, mengikutinya dalam diam. Bukan manusia, bukan hewan, melainkan siluet cacat dan koyak. Sebagian tampak merayap, sebagian terhuyung seperti tubuh patah. Rekaman itu berhenti tiba-tiba. Saat bagian IT mencoba memutar ulang, filenya rusak. Yang tertinggal hanya satu bingkai diam terakhir. Hendra berdiri kaku di depan pintu gudang yang terbuka sedikit. Sementara di belakangnya, sesuatu berdiri tinggi, nyaris menyentuh langit-langit, tanpa wajah, tanpa suara, hanya tubuh gosong yang meneteskan hitam dari ujung jarinya. Petugas keamanan yang menyaksikan video itu mengalami kejang mendadak dan dilarikan ke klinik. Ia mengigau tentang lidah api yang berbicara dalam mimpi, dan mata yang tidak bisa ditutup. Pihak manajemen mulai gelisah. Tapi ketakutan tidak membuat mereka berhenti. Justru mereka mencoba menutup mulut para pekerja, menawarkan bonus tambahan bagi siapapun yang tetap bekerja di shift malam, dan melarang keras penyebaran cerita bohong tentang hantu pabrik. Namun sesuatu yang lama disangkal justru semakin marah. Plafon ruangan kantor tiba-tiba jebol dan mengeluarkan hujan debu tulang. Pada malam tertentu, udara menjadi sangat panas seperti tengah siang. Meskipun hujan turun deras di luar, dan ada bisikan, lemah, namun menusuk. Suara puluhan orang yang berbicara serentak dari balik tembok. Suara mereka teredam, seperti dari dalam tanah, menyebut satu hal berulang-ulang. Kembalikan, kembalikan. Waktu tak lagi menjadi pelindung. Bahkan siang pun terasa tak aman. Dan para pekerja mulai sadar. Ini bukan sekadar gangguan gaib, ini adalah pembalasan. Perlahan, satu persatu, mereka yang bekerja dalam pabrik itu mulai mengalami nasib yang menyerupai mereka yang mati dahulu. Bukan karena kecelakaan, bukan karena takdir, melainkan karena ada yang menuntut, dengan cara mereka sendiri. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Udara di sekitar pabrik gula merah terasa berat. Seolah dipenuhi uap yang tidak berasal dari kelembapan, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih tua dan busuk. Di dalam menara pengawas tua, seorang pria lanjut usia duduk menghadap jendela kaca buram. Namanya Pak Kirno, satu-satunya pegawai tersisa dari generasi lama, satu-satunya yang tahu apa yang benar-benar terjadi tahun 1978. Selama bertahun-tahun, ia memilih diam. Tapi kini, dengan satu persatu pekerja tewas mengenaskan, dan suara-suara dari masa lalu terus menghantuinya dalam mimpi dan kenyataan, ia merasa waktunya telah habis. Suatu malam, ia naik ke menara pabrik, duduk di bangku kayu tua yang telah lapuk, dan mulai menuliskan sesuatu di atas sobekan kardus. Mereka tidak pernah pergi, mereka dikurung di sini, dan aku melihat semuanya. Dalam catatannya yang tercecer, Pak Kirno mengungkapkan bahwa malam terjadinya kebakaran dulu, ia bertugas di ruang panel listrik. Ia melihat langsung perintah dari atas. Semua pintu darurat harus dikunci. Tidak boleh ada buruh yang keluar sebelum seluruh stok gula selesai dimasukkan ke dalam kontainer. Beberapa pekerja bahkan masih berada di bawah tanah, di ruang pengering. Tapi alarm kebakaran sengaja dinonaktifkan. Api meledak dari area tungku utama. Dan tak ada satupun yang menyelamatkan mereka. Tubuh-tubuh terbakar dalam jerit dan ketukan minta tolong.
Ketika langit-langit runtuh, mereka tidak mati seketika. Mereka hangus perlahan, terjebak di antara logam panas dan dinding bata. Suara jeritan terakhir mereka masih menggema dalam telinga Pak Kirno hingga kini. Pagi itu, tubuhnya ditemukan tergantung di dalam menara pabrik. Tidak dengan tali, tetapi dengan kawat logam tua yang berasal dari rangka mesin tahun 70-an. Di sekitarnya berserakan abu hitam dan serpihan catatan yang separuh terbakar. Matanya terbuka lebar, menatap kosong keluar jendela, ke arah cerobong tua yang sudah tidak digunakan lagi. Setelah kematian Pak Kirno, ketakutan mulai menjadi kepastian. Setiap malam, suara ketukan terdengar dari bawah lantai pabrik, teratur, seperti kode. Awalnya para pekerja mengira itu suara tikus atau pipa berkarat. Tapi saat suara itu mulai membentuk irama tertentu, seperti hentakan kaki baris dalam jumlah banyak, ketika semuanya menjadi lain. Seorang buruh pemula, Ratna, mencoba mengikuti suara itu dengan senter dan akhirnya pingsan di depan pintu basement. Saat siuman, ia hanya bisa berteriak, "Mereka masih hidup, mereka masih di sana." Setiap hari, beberapa buruh mulai mengeluh sakit kulit, seolah terbakar sinar matahari padahal mereka bekerja di dalam ruangan tertutup. Sebagian dari mereka merasa seperti dipeluk api dalam tidur mereka, mencium bau asap dan mendengar jeritan dari tenggorokan yang tidak terlihat. Lebih aneh lagi, beberapa barang yang ditemukan dalam tumpukan bahan lama ternyata bukan peralatan kerja, melainkan benda-benda pribadi, gelang dari kawat, sepatu pekerja yang hangus sebagian, dan selembar catatan dengan tulisan arang bertuliskan nama-nama yang telah dihapus dari dokumen perusahaan. Nama-nama itu cocok dengan daftar korban kebakaran 1978 yang tidak pernah dicantumkan dalam arsip resmi. Manajemen kembali menutup informasi, tetapi desas-desus mulai bocor keluar. Beberapa stasiun radio lokal yang berani menyiarkan kisah para korban misterius di pabrik itu justru mengalami gangguan siaran. Salah satu kru radio mengaku saat memutar rekaman suara dari lokasi, ada gumaman lain yang terdengar di balik suara narator. Suara yang memohon, mengancam, dan menyebut satu persatu nama buruh yang masih hidup dan bekerja di pabrik itu. Pabrik bukan lagi tempat kerja. Ia berubah menjadi ruang antara, bukan surga, bukan neraka, melainkan medan gentayangan bagi mereka yang belum selesai menuntut balas. Langit di atas kota kecil itu tak lagi bersahabat. Kabut tipis menggantung setiap pagi, dan angin membawa aroma terbakar yang tak pernah benar-benar menghilang, seperti jejak luka lama yang kembali berdarah. Sejak kematian Pak Kirno, batas antara masa lalu dan sekarang mulai runtuh. Pabrik gula merah bukan lagi sekadar tempat bersejarah, tapi jantung dari sesuatu yang lebih gelap, sebuah luka kolektif yang menolak untuk sembuh. Kutukan tak lagi menetap di balik dinding bata dan besi tua. Ia mulai menjalar keluar, mengikuti jejak siapapun yang bersentuhan dengan rahasia masa lalu. Seorang manajer baru, Andika, pria rasional dan tak percaya pada hal mistis, datang dengan niat membenahi sistem. Ia mengejek laporan-laporan aneh yang dikumpulkan HR dan menyuruh semua CCTV di gudang bawah dinonaktifkan sementara. 3 hari setelah kunjungannya ke ruang pemanasan tua, Andika dilarikan ke rumah sakit dengan luka bakar berat di tubuh bagian kiri. Yang membuat semua orang bergidik bukanlah tingkat keparahan lukanya, melainkan pola terbakar yang menyerupai peta denah pabrik lama, dengan titik terhangus di lokasi ruang boiler tahun 1978. Dokter tak bisa menjelaskan penyebabnya. Tak ada api, tak ada ledakan, tapi kulitnya mengelupas. Daging di bawahnya seperti telah direbus perlahan. Yang lebih mengganggu, ia terus menggumam dalam tidur, menyebut nama-nama yang tak dikenal staf medis, nama-nama yang belakangan dicocokkan dengan daftar buruh pabrik generasi pertama. Seorang pekerja muda bernama Rika mengalami hal yang berbeda. Ia tidak terluka secara fisik, tapi jiwanya seperti retak. Pada malam pergantian shift, ia mendengar tangisan anak kecil dari dalam ruang penyimpanan tua. Merasa penasaran, ia mengikuti suara itu melewati lorong sempit dan tumpukan karung tua yang berdebu.
Suara itu berhenti di depan satu karung yang terlihat lebih tua dari yang lain. Dengan tangan gemetar, ia menarik benangnya. Karung itu robek, dan dari dalamnya jatuh sesuatu yang bukan gula, serpihan tulang kecil, rambut yang masih terikat pita merah pudar, dan potongan gigi susu yang tertanam di gumpalan abu. Rika menjerit, tetapi suaranya seperti tercekik di udara. Ia ditemukan tak sadarkan diri dengan tangan mencengkeram erat sesuatu yang tak terlihat. Di bawah kukunya terdapat abu hitam yang, setelah diuji secara tidak resmi oleh seorang pegawai farmasi, diketahui mengandung unsur logam berat dan tulang manusia. Setelah kejadian itu, ia tak pernah kembali bekerja. Tapi yang paling menakutkan adalah catatan kecil yang ia tulis sebelum menghilang dari kota. Bukan hanya orang dewasa yang dikurung di sana, anak-anak pun ditumbalkan. Mereka tidak punya suara, jadi mereka menangis dalam tubuh orang lain. Fenomena menjadi lebih agresif. Pintu-pintu besi berkarat terbuka sendiri pada malam hari. Mesin tua menyala tanpa daya. Dan dari dalam cerobong yang tak lagi berfungsi, kadang-kadang muncul suara seperti napas panjang, seolah pabrik itu bukan hanya bangunan, melainkan makhluk hidup yang berdenyut oleh kemarahan. Penduduk desa sekitar mulai melarang anak-anak mereka mendekati area pabrik. Bahkan pedagang kaki lima pun enggan berjualan di dekat pagar luar. Semua orang tahu, kutukan itu tidak mengenal jam kerja, tidak kenal siapa yang bersalah atau tidak. Siapapun yang menginjakkan kaki di atas tanah tempat tragedi itu disembunyikan, ikut terseret dalam amarah kolektif yang selama puluhan tahun tak pernah ditenangkan. Pemerintah daerah mulai menyadari ada sesuatu yang tak dapat ditangani dengan surat edaran atau audit prosedur. Tapi masih terlalu sedikit yang mau mengakui kenyataan sepenuhnya. Karena untuk melawan kutukan ini, bukan hanya keberanian yang dibutuhkan, tapi juga pengakuan dosa. Dan itulah yang belum pernah diberikan, karena dosa-dosa besar selalu dikubur dalam-dalam, bersamaan dengan mereka yang dikorbankan. Hujan turun tanpa jeda selama 5 hari berturut-turut. Seperti langit pun turut meratapi apa yang sedang terbongkar di kota itu. Air membanjiri pelataran pabrik, membasahi sisa-sisa kejayaan masa lalu yang kini membusuk dalam ketakutan. Sementara itu, di balik segala kesibukan dan upaya menyembunyikan fakta, seorang wartawan investigasi muda bernama Intan menemukan sesuatu yang selama puluhan tahun terkubur dalam diam. Ia tidak berasal dari kota itu. Ia datang karena terdorong oleh laporan-laporan aneh dan kematian beruntun yang tidak pernah dijelaskan secara terbuka. Tapi semua berubah ketika ia mendapatkan akses ke ruang bawah arsip kota, sebuah ruang lembab yang menyimpan ribuan berkas berdebu, nyaris dilupakan. Di balik tumpukan dokumen pajak dan laporan inspeksi usang, ia menemukan satu bundel berkas bertanda segel merah tua, nyaris pudar, pabrik gula merah, insiden kebakaran, 1978. Isinya bukan sekadar kronologi peristiwa, tetapi salinan surat internal perusahaan yang memuat perintah eksplisit. Pastikan seluruh akses keluar ditutup. Prioritaskan pengamanan gudang gula. Tidak ada yang boleh keluar sampai truk terakhir berangkat. Yang menandatangani surat itu adalah pemilik pabrik sendiri, seorang konglomerat besar yang kini sudah lama meninggal. Namun lebih mengejutkan lagi, ada bukti bahwa beberapa pejabat pemerintah daerah saat itu ikut menerima keuntungan dari hasil penghematan tenaga kerja yang dilakukan secara tidak manusiawi. Tidak ada evakuasi, tidak ada upaya penyelamatan. Mereka yang terbakar di dalam pabrik bukan sekadar korban kecelakaan, tapi sengaja ditinggalkan, ditumbalkan, demi keuntungan. Intan mencoba mempublikasikan temuan itu. Tapi ia tahu, informasi seperti ini tak bisa langsung dilepas ke publik. Ia pulang malam itu dengan rencana untuk menyerahkan berkas ke redaksi utama esok paginya. Namun ia tak pernah sampai. Keesokan harinya, mobilnya ditemukan di tepi sungai, terbuka dan kosong. Di dalamnya ada bercak abu di jok, serta sebuah kamera rusak yang masih menggenggam memori card hangus. Tidak ada tanda kekerasan, tidak ada jejak tubuh. Setelah kejadian itu, kematian dan gangguan aneh meningkat.
Mereka yang terlibat secara langsung dalam upaya menutup-nutupi masa lalu mulai jatuh satu persatu. Seorang pengacara perusahaan ditemukan tewas di rumahnya dengan luka bakar di seluruh wajah, padahal rumahnya tidak pernah terbakar. Seorang mantan kepala dinas tenaga kerja ditemukan mengambang di kolam renangnya sendiri. Tubuhnya membusuk dalam semalam seperti telah dikubur bertahun-tahun. Kamera pengawas kota menangkap sosok-sosok kabur di sekitar pabrik. Muncul hanya beberapa detik sebelum gangguan listrik merambat ke seluruh blok. Mereka bergerak tidak seperti manusia, tidak berjalan, tidak melompat, melainkan seperti mengalir dalam gelap, menempel di dinding, melintasi bayangan. Yang paling menyeramkan adalah laporan dari orang-orang yang mengaku bermimpi bertemu dengan para buruh lama, berpakaian compang-camping, tubuh mereka masih hangus, dan mata mereka kosong, namun penuh tanya. Dalam mimpi itu, para korban tidak berbicara. Mereka hanya menunjuk, satu persatu, ke arah wajah-wajah yang mereka kenali. Wajah-wajah dari masa kini, anak cucu, keturunan para pelaku, dan mereka yang mencoba menyembunyikan sejarah. Pada titik ini, tak ada yang bisa menyangka lagi. Ini bukan hanya cerita rakyat. Ini adalah luka sejarah yang menuntut keadilan dalam bentuk paling purba, pengorbanan. Dan siapapun yang bersentuhan dengan kebenaran itu, tanpa memberi penghormatan atau balasan setimpal, akan menjadi bagian dari daftar yang tidak tertulis. Pabrik gula merah akhirnya ditutup secara resmi. Tidak ada upacara, tidak ada pengumuman terbuka. Hanya sebuah pagar besi tinggi yang kini dikunci rapat, dijaga dua petugas berseragam yang tidak pernah tinggal lebih dari seminggu. Mereka datang dan pergi, masing-masing membawa cerita berbeda, tentang suara-suara dari dalam bangunan yang seharusnya kosong, tentang rasa hangus yang muncul setiap malam walau tak ada api. Tapi cerita itu tak pernah benar-benar berakhir, karena pabrik itu tak pernah benar-benar mati. Pada malam-malam tertentu, warga yang tinggal di radius dekat pabrik mengaku mendengar suara mesin tua menyala perlahan, seolah-olah pabrik itu bernafas dalam tidur panjangnya. Suara denting logam, hentakan kayu, dan derak roda-roda baja kembali hidup seperti hantu kenangan yang enggan pergi. Tak jarang terdengar jeritan, bukan jeritan marah atau panik, tapi jeritan sedih, penuh duka, seolah berasal dari jiwa-jiwa yang belum selesai berbicara. Beberapa pemuda nekat yang mencoba masuk ke dalam area pabrik diam-diam, tak pernah kembali dengan cara yang sama. Mereka mungkin keluar utuh secara fisik, tapi ada sesuatu dalam diri mereka yang patah. Ada yang kembali dengan mata kosong, berbicara dalam bahasa yang bukan milik mereka. Ada yang duduk termenung berhari-hari, menggambar ulang denah pabrik dengan presisi yang tak mungkin mereka ketahui. Mereka mengaku melihat makhluk-makhluk hangus berjalan dalam barisan, mengelilingi tungku besar yang kini dingin, sambil menatap ke arah siapapun yang melihat mereka. Salah satu dari mereka menulis kalimat terakhir sebelum menghilang. Mereka tidak ingin dibalas. Mereka ingin diingat, tapi tak ada yang berani mengingat. Bangunan pabrik perlahan mulai tenggelam dalam waktu dan kelembaban. Tumbuhan liar merambat di dindingnya, namun tak satu pun bisa tumbuh dekat cerobong utama. Tanah di sekeliling area tungku tetap kering, retak seperti terbakar dari dalam. Tidak ada hewan yang mendekat. Bahkan burung pun tidak pernah terbang melintasi atapnya. Penduduk setempat sudah tidak berani berbicara tentang masa lalu secara terbuka. Namun di warung kopi pagi hari, atau di pelataran masjid selepas subuh, bisikan-bisikan tetap terdengar. Mereka yang masih ingat tahun 1978 tahu bahwa tidak ada upacara pemakaman, tidak ada nama-nama yang diukir di batu nisan. Semua lenyap dalam api dan dibungkam oleh ketakutan. Kini, sebagian warga percaya bahwa arwah para buruh itu tidak hanya menetap di pabrik. Mereka menyebar, menunggu, mengamati. Mungkin di antara bayangan pagar rumah, mungkin di balik kaca jendela bengkel tua, atau mungkin dalam mimpi seseorang yang secara tak sadar mewarisi dosa yang tak pernah ditebus. Dan di setiap ulang tahun kebakaran, hari yang tidak pernah tercatat resmi dalam kalender kota, kabut tebal turun lebih awal. Hawa panas menggantung di udara, dan di kejauhan,
Dari balik tembok pabrik yang retak dan berjamur, terdengar suara samar. Kami belum pulang. Kami masih di sini. Dan kalian belum mendengarkan. Pabrik gula merah, bagi dunia luar, hanyalah bangunan mati. Tapi bagi mereka yang tahu, pabrik itu adalah luka terbuka. Ia tidak akan pernah tenang, sampai setiap nama disebut, setiap kesalahan diakui, dan setiap arwah dipulangkan. Demikianlah kisah kali ini. Sebuah perjalanan mencekam menyusuri jejak masa lalu yang terlupakan, tentang para buruh yang ditumbalkan, dan sebuah pabrik yang menjadi saksi bisu ketidakadilan yang dikubur dalam diam. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan dan menyelami cerita ini hingga akhir. Kehadiran Anda sebagai pendengar adalah penghormatan bagi setiap kisah yang ingin dikenang, terutama kisah-kisah yang nyaris hilang di telan sejarah. Dari kisah ini, kita diingatkan bahwa luka yang tidak disembuhkan akan terus menganga, bahkan melampaui batas kehidupan itu sendiri. Keheningan bukanlah penawar luka, dan melupakan bukanlah bentuk pengampunan. Setiap jiwa berhak atas keadilan, meski ia telah lama pergi. Yang tertindas mungkin tak bersuara, tapi bukan berarti mereka tak menyimpan dendam. Dan setiap ketidakadilan yang dibiarkan adalah benih kutukan yang tumbuh dalam gelap. Mari kita jadi generasi yang berani mendengar, mengakui, dan memperbaiki. Karena terkadang, yang paling menakutkan bukanlah hantu, melainkan sejarah yang dibiarkan membusuk. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap waspada, dan jangan abaikan suara dari masa lalu.